Selamat pagi Bapak Ibu dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran kadar urium dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronik sebelum dan sesudah terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang dari proposal karya tulis ilmiah ini yaitu ginjal merupakan organ penting karena berfungsi untuk mengekskresikan produk-produk akhir atau sisa hasil metabolisme tubuh seperti urium dan kreatinin. Apabila sisa metabolisme tubuh tersebut dibiarkan menumpuk, zat tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh, terutama ginjal. Kemudian, faktor resiko yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis yaitu usia, jenis kelamin, riwayat penyakit seperti hipertensi dan diabetes, serta ada riwayat keluarga penyakit gagal ginjal kronik dan lain-lain. Berdasarkan Dikesdas, di Indonesia, prevalensi gagal ginjal kronik pada pasien usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang didata berdasarkan jumlah kasus yang didiagnosis oleh dokter yaitu sebesar 0,38% dan di Bali sebesar 0,44% di tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2013. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwandewi, penderita gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis reguler di RSUD Kabupaten Klungkung paling tinggi ditemukan pada kelompok usia 51-60 tahun sebesar 33,8%, diikuti dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 63,6%, tingkat pendidikan SMA sebesar 42,9% dan status bekerja sebesar 59,7%. Untuk menandakan fungsi ginjal normal atau menegakkan diagnosis gagal ginjal, salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu dengan menilai kadar urium dan kreatinin serum, karena kedua senyawa ini hanya dapat diekspresikan oleh ginjal. Pada pasien gagal ginjal, kadar urium dan kreatinin dalam darah meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki fungsi ginjal dengan melakukan hemodialisis atau cuci darah, yang berfungsi untuk membersihkan darah dari sisa hasil metabolisme tubuh yang berada di dalam darah dengan cara menyaringnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah gambaran kadar urium dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronik sebelum dan sesudah terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar urium dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis sebelum dan sesudah terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Kemudian, tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi karakteristik pasien gagal ginjal kronis, kemudian mengukur kadar urium serum sebelum dan sesudah terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Kemudian, mengukur kadar kreatinin serum sebelum dan sesudah terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan hasil pemeriksaan urium dan kreatinin serum sebelum dan sesudah terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung berdasarkan usia dan jenis kelamin. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai gambaran hasil pemeriksaan kadar urium dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis sebelum dan sesudah terapi hemodialisis. Kemudian, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bahan kepustakaan serta dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut mengenai gambaran hasil pemeriksaan kadar urium dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis sebelum dan sesudah terapi hemodialisis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Topik yang dibahas dalam tinjauan pustaka ini yaitu yang pertama ginjal, yang terdiri dari pengertian ginjal, anatomi ginjal, dan fungsi ginjal. Kemudian yang kedua yaitu gagal ginjal kronis, yang terdiri dari pengertian gagal ginjal kronis, klasifikasi gagal ginjal kronis, faktor resiko gagal ginjal kronis, dan manifestasi klinis. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fungsi ginjal. Yang pertama, pemeriksaan urium. Urium adalah produk hasil katabolisme protein dan asam amino
yang diproduksi oleh hati dan didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan kreatinin. Kreatinin merupakan hasil pemecahan kreatin fosfat otot yang diproduksi oleh tubuh secara konstan tergantung massa otot. Kadar kreatinin berhubungan dengan massa otot, menggambarkan perubahan kreatinin dan fungsi ginjal. Kemudian yang terakhir yaitu hemodialisis. Terdiri dari pengertian hemodialisis, tujuan hemodialisis, proses hemodialisis, dan adekuasi hemodialisis. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Faktor yang menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis yaitu usia dan jenis kelamin. Selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis yaitu diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dan gaya hidup. Dari faktor tersebut menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal sehingga perlu dilakukan terapi hemodialisis untuk memperbaiki fungsi ginjal. Pada pasien gagal ginjal kronis yang melakukan hemodialisis, dilakukan pemeriksaan laboratorium prehemodialisis dan posthemodialisis untuk memonitoring fungsi ginjal sebagai indikator penurunan fungsi ginjal dan keberhasilan terapi hemodialisis. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin serum. Kemudian, hasil yang didapat dikategorikan sebagai normal, tinggi, dan rendah. Variabel dalam penelitian ini yaitu kadar ureum dan kreatinin serum. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu pasien gagal ginjal kronis yang didefinisikan sebagai pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisis. Cara pengukuran, pencatatan data sekunder dari pasien yang menjalani terapi hemodialisis. Skala data yang digunakan yaitu nominal. Kemudian ada terapi hemodialisis. Didefinisikan sebagai terapi pengganti fungsi ginjal yang memerlukan sebuah mesin dialisa dan sebuah filter khusus yang dinamakan dialiser atau suatu membran semipermeabel. Cara pengukuran, pencatatan data sekunder dari pasien yang menjalani terapi hemodialisis. Skala data yang digunakan yaitu nominal. Kemudian ada kadar ureum serum. Didefinisikan pemeriksaan kadar ureum serum dilakukan pada pasien gagal ginjal kronis sebelum dan sesudah terapi hemodialisis dan dinyatakan dalam kategori tinggi, normal, dan rendah dengan satuan miligram per desiliter. Cara pengukuran dengan pencatatan data sekunder dari pasien yang menjalani terapi hemodialisis. Skala data yang digunakan yaitu ordinal. Kemudian yang terakhir yaitu kadar kreatinin serum. Didefinisikan sebagai pemeriksaan kadar kreatinin serum dilakukan pada pasien gagal ginjal kronis sebelum dan sesudah menjalani terapi hemodialisis dan dinyatakan dalam kategori tinggi, normal, dan rendah dengan satuan miligram per desiliter. Cara pengukuran yaitu pencatatan data sekunder dari pasien yang menjalani terapi hemodialisis. Skala data yang digunakan yaitu ordinal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar ureum dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Kemudian, alur penelitian. Alur penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu yang pertama, pengajuan proposal KTI yang berjudul Gambaran kadar ureum dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis sebelum dan sesudah terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Kemudian, langkah kedua yaitu pengurusan izin penelitian. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, langkah ketiga yaitu pengambilan data sekunder hasil pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Langkah keempat yaitu dilakukan pengumpulan data hasil pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin pada pasien gagal ginjal. Kemudian langkah kelima yaitu dilakukan pengolahan data dari hasil pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin serum. Kemudian langkah terakhir yaitu membuat laporan data hasil pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin serum. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di RSUD Kabupaten Klungkung dan waktunya yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2021. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Adapun sampel dari penelitian ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar ureum dan kreatinin serum.
Responden pada penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis di unit hemodialisa di RSUD Kabupaten Klungkung pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Jumlah dan besar sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah hasil pemeriksaan kadar urium dan kreatinin pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung pada bulan Januari hingga bulan Desember 2020. Selanjutnya yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data hasil pemeriksaan laboratorium yaitu kadar urium dan kreatinin serum sebelum dan sesudah terapi hemodialisis, serta data jumlah pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis di RSUD Kabupaten Klungkung. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berdasarkan kriteria inklusi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dari data pasien yang menjalani terapi hemodialisis dan tersimpan di laboratorium RSUD Kabupaten Klungkung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat, surat resmi dari institusi untuk mendapatkan izin pengambilan data, dan kamera sebagai dokumentasi. Pengolahan dan teknik analisis data. Pertama yaitu pengolahan data. Data sekunder yang diperoleh dicatat, dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan diagram lingkaran. Kemudian ada teknik analisis data. Setelah diketahui kadar urium serum dan kreatinin serum sebelum dan sesudah terapi hemodialisis, kemudian data tersebut didistribusikan berdasarkan persentase masing-masing kategori. Kategori yang digunakan yaitu normal, tinggi, dan rendah. Ini merupakan tabel contoh analisis data hasil pemeriksaan kadar urium dan kreatinin serum sebelum dan sesudah terapi hemodialisis. Kemudian ada etika penelitian. Etika penelitian yang mendasari proposal karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, menghormati individu, yaitu memberikan informed consent apabila menggunakan subjek orang, serta menghargai keputusan responden. Pada penelitian ini tidak menggunakan informed consent karena data hasil pemeriksaan diperoleh dari data sekunder. Data responden harus dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dengan mengganti nama responden menjadi kode. Yang kedua yaitu kemanfaatan. Berkewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya. Dan penelitian ini dipastikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menambah wawasan mengenai pemeriksaan urium dan kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis. Kemudian yang terakhir yaitu berkeadilan. Berkeadilan yaitu bersikap adil kepada semua subjek penelitian sesuai dengan latar belakang dari masing-masing subjek. Pada penelitian ini hanya dilakukan dengan pengumpulan data dari rumah sakit sehingga perlakuan terhadap subjek penelitian dapat dikatakan adil. Sekian presentasi dari proposal karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian proposal ini. Saya ucapkan terima kasih.